Untuk saat ini utusan Serie A yang layak dibilang punya mental di Eropa ya cuma tinggal Inter. Ya kalau untuk Lazio kayaknya seperti pengembira. Kalau untuk Napoli oke lah, mereka mungkin masih bisa lolos di babak fase grup ya. Karena grupnya lebih ringan juga. Nah kalau untuk Milan ya walau-alam, kecuali kerasukan jin Tomang baru dia bisa berkembang permainannya. Yang momen mirisnya lagi yang ada di babak pertama dapat tendangan bebas yang eksekusi Fikayo Tomori. Kenapa Tomori ada di situ? Ini kan nggak mungkin dia tiba-tiba gue ngambil. Pasti kan instruksi Pioli. Iya, dan Halo Tifosi, berjumpa lagi tentunya dengan Pinball bersama Bang Botak di sini ya. Dimana di Pinball kita akan membahas tentang opini-opini seputar persepak bolaan. Khususnya kita akan membahas tentang sepak bola Eropa, dunia dan terkhusus Serie A. Nah, di episode kali ini kita tidak perlu berlama-lama karena pantat saya sudah gatal, tangan saya sudah mendidih ya, darah saya sudah menggebu-gebu karena perbuatan dari si Botak asu ya. Pioli, out! Ya, udah nggak perlu berlama-lama karena saya di sini tidak sendiri menanggung aib. Ada juga nih, ada dia satpam merangkap Pak Ustadz kayaknya dia hadir di sini ya. Kita perkenalkan sendiri saja langsung ya, Bara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang None juga lu. Abang None. Dari kacamata mana mereka menilai lu Abang None? Kacamata gue. Narasumber yang kedua ya dia wajar untuk bersombong diri karena di Serie A dia lagi dipucuk, di UCL pun dia berjaya. Iya. Aldi. Halo guys, sorry lagi pakai jaket lagi kedinginan soalnya. Luar biasa. Nah, saya tahu juga paling para tifosi daripada Pinball ini sudah tidak sabar menunggu konten-konten tidak bermanfaat dari kami ini ya. Karena kita akan membahas perjalanan Serie A, UCL, tim-tim Serie A di UCL ya. Ini, gua nggak tahu mau mulai dari mana, tapi nggak apa-apa lah. Dari Union Berlin dulu sama Napoli. Napoli menang walaupun dengan skor 1-0. Ini Raspadori kalau nggak salah golnya. Iya, betul Raspadori. Ya? Ini pertandingan yang sangat sebenarnya alot karena di babak pertama juga mereka agak sedikit ngaco bermain Napoli, tapi ya itulah poin yang paling menentukan. Yang penting mereka menang. Betul. Oke ya, dari Bara dulu gimana nih? Ya, harusnya tim yang punya kedalaman squad ya seperti Napoli ini Bang. Maksudnya walaupun tanpa Osimhen, mereka di Liga juga mendapat hasil positif dan di UCL walaupun bertandang di Jerman, tapi mereka tetap bisa mencuri bahkan full 3 poin kan dengan Kvarat juga cerdik dia dan Raspadori yang menggantikan Osimhen bisa masuk ke ruang kosong di situ. Itu harusnya yang memang sebuah tim tanpa bintang utamanya tetap bisa perform harusnya. Tapi bisa menghasilkan hasil yang bagus ya. Nah, kalau dari Aldi sendiri gimana nih tanggapannya? Iya, kalau gue lihat sih sebenarnya Napoli juga nggak bermain bagus-bagus banget ya. Karena Union Berlin juga punya banyak peluang. Sayangnya peluang yang jadi on target nggak banyak, cuma 2. Sedangkan Napoli juga satu-satunya on target yang jadi gol gitu. Jadi secara permainan attacking mereka keduanya nggak bermain bagus. Cuman yang terpenting sekali lagi hasil 3 poin ini yang semakin membuka jalan lebar Napoli ke babak selanjutnya karena di bawahnya kan Braga juga kalah 2 kali kan, jadi poinnya cuma 3, Napoli 6. Kalau misalnya dia menang tinggal nyari seri aja di pertandingan selanjutnya nih. Jadi ya gue sih memang nggak nonton sampai selesai ya, gue cuma nonton babak pertama. Gue bilang ini pertandingan yang tidak bermanfaat ya, ternyata menang juga ya mereka. Ya itulah, sama kayak Bara bilang bahwa efisiensi kadang bukan permainan yang indah yang diperlukan, tapi filosofi yang dipakai yang penting kemenangan. 3 poin. 3 poin penting itu sangat bermanfaat, apalagi di kompetisi pendek seperti UCL ini kan. Kita kan berbicara ini grup yang hanya diisi 4 tim. Berarti kita hanya mempunyai kesempatan 6 pertandingan untuk memastikan lolos. Kalau di grup sini sih kayaknya ya memang Real Madrid sama Napoli udah pasti melenggang ya. Union Berlin kan udah kalah 3 kali juga, dan ini kekalahan 9 kali berturut mereka di selama di kompetisi pun Jerman pun. Tapi respectnya kemarin ada gue lihat video juga, supporter-supporter mereka masih nunggu sampai pertandingan selesai juga dan ngasih support ke pemain-pemainnya gitu. Karena untuk supporternya mereka mungkin ini bisa kejadian 100 tahun sekali. Ya, 100 tahun lagi baru mereka masuk UCL. Ya kan? Nah, sekarang setelah kita bahas Napoli, kita akan bahas tentang kekalahan Lazio di kandang Feyenoord ya, di Rotterdam. Nah, ini adalah kekalahan yang sangat luar biasa, mereka dibantai 3-1
oleh Feyenoord. Dari Aldi sendiri gimana nih? Ini gue bilang sih Feyenoordnya bermain sangat efektif dan klinis di lini depannya. Secara statistik dua-duanya cukup berimbang. Lazio juga banyak shoot on target yang masuk ke mengancam kipernya si Bijlow itu. Cuman ya pembedanya sini gue bilang yang si Santiago Martinez itu, Santiago Gimenez itu yang Santiago Gimenez yang Inter. Iya, dia hampir hat-trick, bahkan yang satu kan dianulir. Terus dia cetak 2 gol, satu lagi pemain tengahnya gue lupa namanya. Dia dari Meksiko bukan sih? Dari Meksiko. Gimenez Meksiko. Iya, Santiago Gimenez. Terus ya gol terakhir Lazio juga Constellations penalti doang. Gua rasa sih Lazio cukup masih agak berat ya untuk bisa lolos ya, karena Feyenoord sama Atletico Madrid kan lawannya. Iya, kayaknya untuk Lazio mungkin ya berjuang untuk European League lah, ya, nggak rupa kayak Milan ya, berjuang untuk napas megap-megapan di juru kunci, asuh, ya. Sekarang dari Bara, lu jangan cengengesan. Ya ini walaupun dari awal gue prediksi memang Lazio akan ke European League, tapi sebenarnya dengan membaiknya permainan Lazio, gue berharap mereka bisa ngasih perlawanan. Bahkan minggu lalu gue bilang ini partai bisa seri kan. Nah tapi memang ternyata ritmenya nggak bisa dijaga sama Lazio. Guendouzi juga dicadangin. Itulah gue rasa dengan walaupun serangannya bolak-balik, tapi Guendouzinya itu tidak bisa meredam figur seperti Guendouzi yang bisa meredam serangan untuk lawan sih. Dan Feyenoord juga lagi on fire juga di liga kan. Nah, kalau gua menganalisa untuk permainan ini sih sebenarnya karena memang gua nggak nonton full ya ini pertandingan, gua cuma lewat highlight. Bagi gua pribadi ya ini kita berbicara tentang mental di pentas Eropa. Ya, untuk saat ini utusan Serie A yang layak dibilang punya mental di Eropa ya cuma tinggal Inter. Ya kalau untuk Lazio kayaknya seperti pengembira. Kalau untuk Napoli, oke lah, mereka mungkin masih bisa lolos di babak fase grup ya. Karena grupnya lebih ringan juga. Nah, kalau untuk Milan, ya walau-walam, kecuali kerasukan jin Tomang baru dia bisa berkembang permainannya. Karena kalian tahu di sini ya, kalau seandainya Stefano Pioli ada di Cilandak sini, gue udah cari Uber rumahnya dia ya. Gue kira keren lu nggak ada di sini Uber ke Pioli. Uber apaan ya? Gue udah patah semangat melihat permainan Milan ya, tapi ya. Tetap Pioli out. Ini sampai begini aus. Mana nih? Wes. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Untung, lain kali yang ada airnya beneran. Wah. Celananya gemes banget sih. Makasih ya Bang. Gila. Ini goblok ya. Gue pikir udah kesiram air beneran. Parah. Yuk, minum. Tunggu dulu nih. Ini ada sesuatu yang berbeda. Kok kita sama ya? Penuh-penuh kok dia pendek ya? Iya nih. Istimewa buat Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, lu ngingetin gue sih. Langsung copot. Enggak, ini Sprite. Nah, terima kasih ya atas jamuan minumannya. Awas lu, Vin. Ya, setelah kita bahas tentang Union Berlin dan Napoli, Feyenoord yang berhasil mengalahkan Lazio, sekarang kita akan masuk kepada ya tim terkuat utusan dari Serie A di UCL. Itu kita harus akui, walaupun gue Milanisti, bahwa gue harus akui bahwa mereka sekarang tim terkuat Serie A di UCL, yaitu Nerazzurri, Lambenea Mata, ya, yang sering kita bilang ular kadut. Sekarang mereka bukan ular kadut, mereka sekarang ya. Anaconda, nelan semua lawan. Anaconda mereka. Setiap lawan dihap sama mereka ya. Luar biasa. Ini kemenangan yang sangat luar biasa di kandang di San Siro. Melawan permainan sengit dari Salzburg pun, tapi Inter ya sekali lagi menunjukkan mentalitas mereka. Inzaghi yang melakukan pergantian pemain yang sangat efektif sebenarnya di sini, dan beberapa pemain, Hakan Calhanoglu yang begitu luar biasa. Kemarin sempat gua kritisi, ternyata luar biasa. Bagaimana nih dari Inter sendiri? Ya kalau dari kacamata gue sebenarnya karena gue nonton 90 menit full ya, jadi gue rasa Inter nggak main bagus-bagus banget sebenarnya. Bahkan di babak pertama Salzburg lebih banyak menekan gitu. Shoot on goal pertama aja langsung dari Salzburg di 5 menit awal udah ada shoot on goal gitu. Dan secara statistik Salzburg justru punya 6 shoot on target yang sayangnya memang tidak terlalu berbahaya yang lain selain gol yang 1 gol itu ya. Dan penampilan yang Sommer juga lagi bagus, cuman ya inilah maksudnya
rotasi dari Inzaghi gua rasa di pertandingan ini berhasil ya. Alexis Sanchez dimasukin terus cetak gol juga, Fratesi juga main sebagai starter ngasih assist. Tinggal ini aja nih, tinggal kita lihat di Serie A maksudnya setelah ini kan ada pertandingan lawan Roma, terus ini kan jadwal berat udah mulai menghadapi Inter lah. Ya gua harap sih masih tetap konsisten Inzaghi dengan melakukan rotasi yang baik gitu. Dari Abu Nawas. Ini jadi laga yang sempurna buat Inter ya gue bilang dari segi purpose Bang. Jadi tujuannya merotasi tim dapat, menangnya dapat. Dan ya benar 20 menit di awal memang Salzburg sempat menguasai jalanan permainan, cuma ya itu tadi dengan kematangan seorang cadangan seperti Alexis Sanchez yang diberi kepercayaan bisa ngegolin seperti dulu mungkin zaman Milan mungkin Crespo atau Thomasson yang bisa agak kita harapkan seperti itu. Dan ini dibuktikan sama Inter, mungkin agak underperform yang siapa gantinya Di Marco? Carlos Augusto sedikit aja dia agak kurang mengimbangi sama yang lain, tapi ya ini hasil yang positif buat Inter dan menjadi tumpuan tim Serie A sekarang di Liga Champions sih. Betul. Dari gua pribadi untuk Inter ya itu yang gua bilang, ketika kita berkaca Milan zaman Ancelotti dulu, mereka bisa efisien di Liga Champions karena satu, pemain inti maupun pemain cadangan itu saling mengisi dan melengkapi dengan sangat bagus. Baru pemahaman strategi dari seorang Carlo Ancelotti, gue melihat bahwa Inzaghi ini hampir mirip ya. Inzaghi ini belajar banyak dari kekalahan dan pengalaman. Betul, setuju. Nah, sementara kita punya pelatih yang nggak tahu malu, nggak tahu diri. Dia nggak pernah belajar dari pengalaman dan kegagalan-kegagalan dia. Tapi kalau Inzaghi ini cepat dia untuk bertransformasi dari sisi dia waktu itu terpuruk lawan Sassuolo dan mendapatkan hasil minor beberapa kali, tapi dia langsung untuk merubahnya gitu loh dengan memasukkan pemain-pemain yang lebih fresh karena memang dari segi komposisi inti dan cadangan semua dia mumpuni isi-isi pemainnya. Milan juga sebenarnya nggak ada buruk-buruknya sebenarnya di line cadangannya. Cuman ya sekali lagi faktor pelatih itu menentukan. Di sini pemain Inter, kalau gue lihat bahwa pemain Inter ini cuma satu tujuan, mereka menghormati setiap keputusan daripada Inzaghi. Arahan Inzaghi karena mereka tahu Inzaghi ini juga punya pengalaman, bukan waktu masih di Inter aja. Di Lazio dia bisa mengangkat trofi Supercoppa dan Coppa Italia kan. Betul. Dia menjadi pembunuh-pembunuh tim-tim besar. Nah, sekarang mereka memetik hasil ya. Kayak lu bilang Bar, bahwa boleh dibilang tim terkuat dari Italia di UCL sekarang ya Inter. Walaupun kita Milanisti ya kita harus tetap salut dan angkat topi buat mereka, itu secara fair. Kita mengakui kelebihan daripada Inter ya itu kita harus akui ya. Selamatlah buat Inter ya. Saya doakan semoga Inter tahun ini juara UCL ya biar Milanisti semakin ya. Karena memang sebenarnya sih pengen lah kita ini berjaya. Siapa sih yang nggak mau tim kita berjaya? Iya, kan? pasti. Nah, udahlah selamat buat Inter ya. Thank you. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ini dia topik utama di Parc des Princes ya. Milan dibantai oleh Paris Saint-Germain, klub Sultan ya. Dengan skor tidak tanggung-tanggung 3-0 dari sebuah skema permainan yang tidak bermutu yang disajikan oleh Pioli, diladeni oleh permainan yang sangat ciamik oleh Luis Enrique. Hasilnya seperti ini, tapi sesuai dengan prediksi. Jadi gua malamnya itu gua cecetan sama temen, kebetulan dia Milanisti Bandung. Gua bilang, jangan berharap menang, Milan pasti keok malam ini. Teman gua bilang 3-1, gua bilang enggak, kayaknya 3-0. Ya benar 3-0 ya. Luar biasa. Dari lu aja, kita senasib nih pelatih Udah buka kopi ya. Gue tuh sempet pertemuan kemarin setelah Kodoni maki-maki Pioli kan, gue kayak udah nggak nalar, udah nggak bagus lah, udah nggak logis. Gue pikir udah utopia seorang fans lah setelah kalah sama Juve. Gue pikir ini ada bounce back-nya buat ngambil kesempatan di kandang PSG. Saya pengen kira kan karena pasti banyak faktor di bola kan, ada hoki, ada segala macam. Tapi ternyata emang si goblok ini nggak belajar bang. Aneh banget lawan PSG yang segitu kenceng dan Pioli udah dapat pengalaman buruk ketika dibantai Inter, masih juga dia begitu. Maksud gua tuh permainan yang sama. Iya, dengan udah pasti ngelawan pemain cepat gini nggak bisa bermain terbuka satu. Terus kedua juga nggak usah paksain sosok main complicated inverted fullback. Kalau emang nggak diperluin buat apa? Mending sayap kanan Kalulu, mungkin gua nangkep ide dia buat pemain yang lebih agresif, lebih cepat buat nutup Mbappe kan. Tapi juga kalau dipaksa main inverted dia mesti masuk ke tengah, dia kan ketinggalan posnya. Itu kan juga yang pertama hilang kan si posisinya si Theo. Jadi memang
Ya udah bingung banget gua, asli ini pelatih udah nggak ada obatnya sih bang. Ketik tutup ya. Menurut lu penyakitnya nih udah Udah kronis. Udah kronis ini, udah stadium dugem bang. luar biasa. Dari Aldi sendiri gimana? Iya, gue coba Iya lihat. seneng. Enggak. Sebenarnya kalau untuk di UCL sebenarnya gue dukung semua tim Italia. Ya gue. Gue rasa sih sebenarnya Milan bukan yang tanpa peluang. Sebenarnya ada banyak peluang juga dan sayangnya Tidak efisien aja. Nggak efisien lagi kalau bola di Leo udah. Gue nggak rasa dia. Gue rasa dia tuh nggak punya visi untuk entah dia mau ke dalam nusuk atau mau passing atau crossing. Jadi gue nggak ngeliat ada visinya. Jadi cuma step over tapi nggak lewat orangnya gitu. Jadi Pulisic sempat ketularan juga kan, yang dia dari kanan dia malah dioper. iya kayak gini. Aduh ini. Harusnya dia bisa finishing itu. Iya gitu, gue rasa sayangnya mereka nggak bisa memanfaatkan kesempatan itu loh. Dan yang momen mirisnya lagi yang ada di babak pertama dapat tendangan bebas yang eksekusi Fikayo Tomori. Kenapa Tomori ada di situ? Ini kan nggak mungkin dia tiba-tiba gue ngambil. Pasti kan instruksi Pioli. Iya dan dan mirisnya dulu Milan tuh sempat bingung punya ini kan Milan bingung lah yang ngambil siapa dulu, bingungnya karena punya banyak yang bagus. Yang di meme ya, iya, ada Pirlo, Pirlo, Ronaldinho. Seedorf juga bisa. Jadi dia bingungnya karena ya mau ngapain lagi gitu, gue bingung. Kualitasnya bagus kan. Kalau sekarang nggak tahu siapa. Karena hancur semua. Ya, tapi ya nggak sehancur Tomori harusnya mas tadi gitu ngomong, masih ada Pulisic, masih ada Theo. Jadi tanda tanya besar. Di otaknya Stefano Pioli ini apa? Kenapa lu bisa mengambil satu keputusan Fikayo Tomori yang ambil eksekusi? Mau apa dia buat? Tapi itu udah pernah dilakukan sebelumnya belum? Maksudnya di Serie A gitu? Belum ada sama sekali kan? Di latihan pun nggak pernah ada. Tapi kalau di latihan sih ngeliat setup kemarin udah dilatih nih. Tapi entah faktor kejutan apa yang mau dilihat dari Tomori. Gue curiga kayaknya mungkin ya, gue curiga ya Stefano Pioli ngelem dulu dia sebelum pertandingan ya. Dia ngelem dulu sebentar baru dia bilang ya udahlah ini formasi gue. Ini sebagai bentuk kecintaan gue kepada para Milanisti ya. Silakanlah kalian teriak-teriak Pioli out sampai keluar kerongkongan kalian ya. Makin naik darah lah kalian. Dan pasti kronik gitu. Aduh, kalau gue pribadi gue cuman bilang ya, untuk para Milanisti yang pemuja Pioli, udahlah, sadar diri, insaf ya. Kalau perlu rukia lu datang ke rumah ya. Nih, nanti gue suruh Bara yang rukia kalian biar kalian sadar diri. Gak usah lah kalian puja-puja Pioli itu. Gue udah bilang statement dari awal. Pioli tanpa Zlatan dan tanpa Maldini itu nothing. Permainan awal cuma di 3-4 pekan pertama itu kelihatan cantik karena apa? Tambahan amunisi baru. Biasa pengenalan Serie A. Tapi sekarang ada bagus-bagusnya. Lihat waktu kalah lawan Juve. Apalagi nih kalah lawan ini. Ya kayak Bara bilang, melawan tim seperti PSG ini adalah melawan tim dengan mindset yang berbeda. Bukan dengan pendekatan lu kayak maaf ya. Contoh ya kayak gua datang ke kandang orang sok jagoan di kandang orang, gua hantem tiba-tiba dibejek pupak langsung KO. Nah begini lah kayaknya Pioli, ya kan? Petantang petenteng nggak taunya apa, mandek, mentok, nggak ada apa-apanya. Iya, maksudnya kalau gue jadi Pioli sih melawan PSG yang lagi bagus-bagusnya juga kan. Ya benar gue kalau sebagai tim juga gue defense aja dulu. Defense aja. Terus sampai capek baru kita cari. Betul. Karena kan sebenarnya Milan itu punya sumber daya untuk dari speednya, pemain-pemain yang mempunyai akselerasi dari kecepatan yang bagus. Ya Leao mungkin kalau lagi di charge jadi baterainya 1100, nah bagus dia kalau speednya bagus. Tapi ya ini Pioli nggak pernah belajar. Dia tidak, bagi gua pribadi, apakah dia tidak pernah menganalisa lawan sebelum bertanding? Biasanya kan kalau kayak Pep Guardiola atau pelatih-pelatih lain, gua rasa mereka pasti menganalisa. Lawan dulu. Zaman Carlo Ancelotti dulu, Milan itu setiap lawan bertanding dia pasti akan mengutus tim salah satu orang untuk menonton pertandingan lawannya dia sebelum mereka bentrok. Jadi mereka bisa menganalisa gitu loh, strategi permainan dari lawan itu kayak gimana. Kalau Pioli ini kayaknya kagak. Dari YouTube doang, Bang. Dari highlight doang, bahkan dari highlight doang. Dari pinball. Iya. Dari pinball. Oh dia penonton pinball. Pantesan dia goblok. Nah, kalau gue pribadi gue cuma bilang bahwa untuk Pioli mohon maaf ya, kita bukan mau meremehkan Anda, tapi Anda sebelum masuk Milan itu Anda itu nothing. Jadi kalaupun sekarang ini tagarnya Pioli out tambah di bawah, Asu harus out. Intinya harus out karena secara permainan tidak ada grafik meningkat,
tidak ada grafik yang nggak ada membanggakan. Karena apa? Pemain-pemain sekarang dia mau mengeles apa? Itu rekrutan dia semua loh. Iya kan? Tijani Reisner itu pilihan dia semua. Luka Jovic nggak usah dihitung lah. Dia merekrutan mendadak karena kan nggak dapat si Tereni kan. Nah jadi boleh dibilang apa? Dibilang waktu Pioli udah selesai, silakan keluar. Nah kira-kira nih, gua pengen kasih satu pertanyaan buat yang fair aja dulu dari Aldi. Habis itu baru ke Bara. Kira-kira layak nggak Pioli untuk segera dieksekusi? Pecat, tapi lu kan dia nggak mau, dia mau coba bertahan. Iya, kalau tetap mendoakan bertahan. Kalau sebagai fans Inter, kacamata Inter ya gue pengennya Pioli bertahan. Cuman kalau sebagai fans netral ya, kalau misalnya ngelihat dari hasil pertandingan yang udah banyak yang minor gitu ya, memang udah layak untuk dipecat ya. Jadi ya kita tunggu aja siapa yang kira-kira cocok bisa ngegantiin dia kalau misalnya dia benar-benar dipecat gitu. Gue mau telepon Kardinal, kalau nggak perlu telepon Sintayong dah. Suruh Sintayong masuk ya, sana kan. Dari Bara sendiri kira-kira gimana nih? Ya ini udah layak banget Bang. Ini tuh strike ketiga Pioli yang membuktikan kalau dia memang layak dipecat. Kalau kita flashback ke belakang setelah dia Scudetto yang kebetulan itu, dan juga pastinya dengan faktor Ibra, semusim setelahnya kita bisa bilang itu relaksasi lah. Kalau kayak manajemen kasih lu udah achieve Scudetto di luar dugaan, lu dapat free 1 tahun non target. Kita bisa nerima itu. Bahkan kalah dari Inter pun kita bisa nerima, tapi nggak dibantai juga. Harusnya kan gitu. Itu strike 1 kalah sama Inter. Strike 2-nya pastinya kalah sama Juve. Ini lebih ringan dari sisi skor dan juga karena kartu merah. Tapi yang memberatkan dia nih, kalau misalnya kita bicara kayak di pengadilan nih, yang memberatkan dia adalah pastinya taktik nggak jelasnya. Kronik dimasukin lagi, itu nggak jelas. Pemain baru sembuh dari cedera, Adli juga ternyata pas main bagus, diganti. Nah, strike ketiganya ini, dan lagi-lagi pun kita sebagai fans kalah dari PSG nggak apa-apa, karena memang PSG tim yang lebih kuat dari Milan, tapi dengan nggak permainan dengan begini gitu. Nggak ada perlawanan sama sekali. Nggak ada perlawanan, nggak ada usaha dari pemain, dan taktik yang monoton. Tetap tadi yang udah gue bahas, memaksakan inverted fullback dan Kronik tetap dimainin. Ini ada apa? Ini kita perlu nunggu momen apa lagi? Gue rasa sekarang momen yang tepat, mumpung 3 kali strike, Milan kalah, dia harus out. Karena kalau dibiarin nih, besok sama Napoli Toto menang, reda lagi penolakan. Kayak gitu sih Bang. Sebelum kita bener-bener nggak dapat semuanya. Iya, jadi gue mencoba mengerti sih perasaan teman-teman fans Milan ya, walaupun kalau dari luar kan ya, kan sebenarnya baru kalah 3 kali doang ya, betul. Dan lawannya lawan tim-tim besar semua gitu. Jadi yang mungkin kalau dari kacamata fans lain bisa, kalahnya padahal lawan tim yang emang hebat gitu. Jadi maklum lah kalau sebenarnya. Cuman yang dari yang lu bilang tadi, sebenarnya saat menang pun menangnya juga nggak bagus-bagus amat juga, karena taktiknya itu loh yang dipermasalahkan sebenarnya ya. Karena kalau gue bilang bahwa jadi gini, Stefano Pioli ini dia mengandalkan taktik usangnya dia. Dia cuma mengandalkan, yaitu ya gue bilang serangan barbar. Ya bener lah kata coach. Akhirnya kita harus aminkan lah. Kata coach Justin bener lah. Ya ini Pioli ini taktik strateginya itu seradak seruduk ya. Akhirnya sekarang di musim keempatnya dia, kita melihat buah dari taktiknya dia itu yang nggak ada perkembangan sama sekali. Kalau kata Bara bilang bahwa dia memaksakan Kronik yang sebenarnya tidak maksimal, tetapi kenapa dia harus memaksakan di situ? Jadi kalau gue bilang bahwa ini pelatih ini, ide dan inovasi dia secara strategi dalam permainan itu luar biasa kurang jauh. Ya karena memang dia tidak bisa membaca permainan dengan bagus, dia tidak bisa membaca timnya dia sendiri dengan bagus. Kalau boleh dibilang, seharusnya dia mempersiapkan berdasarkan by kondisi. Contoh, Adli yang bagus. Bukannya dia blow up terus nih Aldi ini biar dapat peak performance-nya dia. Lagi bagus-bagusnya diganti sama Kronik. Baru kedua lawan PSG. Seharusnya dia memainkan pola yang lu bertahan aja dulu sambil lu lihat kelemahan tim lawan, baru lu hantem dari situ. Toh dapat 1 poin tuh bukan yang hasil yang jelek banget gitu kalau di kandang PSG kok lawan pemain sekelas Mbappe. Lawan sekelas Mbappe disuruh jaga sama Kalulu. Udahlah, itu jadi kecombrang.
memang ya mau gimana lagi, bagi gua pribadi ya Pioli semoga lu sadar diri tapi nggak akan sadar sih. Ya. Emang ini harus bergerak dari fans juga sih bang. Karena ya Maldini aja bisa jadi korban kok, ya kan? Dan gue suka Calabria mulai membuka front kan sama dia. Ya, akhirnya sekarang sisi kondusif udah nggak ada karena Calabria udah mulai secara terbuka menyuarakan ketidakpuasan dia. Bahkan saya yakin di dalam tim itu pun konflik internal kayaknya udah pasti terjadi. Dan mereka mengharapkan perubahan, yaitu perubahan. Pioli out, pecat dia, ya. Jadi kalian buat para tifosi, kalau kalian ada masukan ataupun ada komentar, ada analisa tersendiri, silakan tulis kolom komentar, nggak usah khawatir, ya. Di sini kita tidak anti untuk menerima masukan dan kritik kalian. Sekian dulu ya pembahasan kita di episode kali ini. Terima kasih tifosi, jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik yang sudah disiapkan oleh tim-tim pinball. Jangan lupa juga follow Instagram dan akun TikTok dari pinsport.com karena di situ banyak berita-berita terup to date yang disajikan oleh tim-tim kami semuanya ya. Gua Reza, Gua Aldi, Gua Bang Botak. sampai jumpa di episode selanjutnya. Ciao. ciao. Forza Serie A.